Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Udah hari ke-26 nih, gimana kabarnya? Puasanya baik-baik semua kan? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Yang lain ini gimana yang lain? Yang lain aman semua? Apa udah ada yang berlubang ini? Oke, sambil nunggu kita ngobrol santai dulu aja ya, mungkin. Mungkin bisa teman-temannya ya, yang belum masuk diajak buat masuk ikut acaranya biar kita sama-sama mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah, saling mengingatkan ya. Diajak mungkin teman adiknya atau mungkin yang mungkin mau diajak silakan. Atau gebetan nih nggak boleh ada gebet, boleh gebetan nih nggak? Silakan diajak mungkin pacar ya pacar jangan dulu lah. Silakan ya diajak sebanyak-banyaknya temannya atau keluarganya, sanak family silakan diajak buat bergabung mendengarkan tausiah nanti biar sama-sama datang berkah, mendapatkan pahala ya. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Mari petik pahala bersama-sama. Uh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ustadz Afiq Haryanto selaku bicara acara Festival Ramadan pada sore hari ini. Yang kami hormati Akhina Ikhlas Wicaksono selaku Ketua UKM UGI Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Akhina Misbahul Munir selaku Ketua Pelaksana acara Festival Ramadan 2021. Dan yang kami sayangi serta kami banggakan seluruh peserta Festival Ramadan 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul pada acara Festival Ramadan UGI Fikes 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para tamu undangan dan teman-teman semua dalam acara sore hari ini yang mengangkat tema Blessing and Mercy. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia,
Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkan saya, nama saya Dipa Wahyu Haji dari Ilmu Gizi 2021 selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, kami telah membuat susunan acara, yaitu yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Afik Hardianto, kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir doa penutup. Meningkat pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu langsung oleh Akhina Ikhlas Wicaksono. Kepada Akhina Ikhlas Wicaksono, kami persilahkan. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada panitia. Baik, para peserta yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memandu jalannya kegiatan tilawah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai selesai. Mungkin bagi para peserta yang sudah menyiapkan mushafnya atau mungkin hanya ingin menyimak, silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita nanti memulai kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Monggo silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, mungkin insya Allah sudah sudah terlihat. Maka mungkin langsung saya izin untuk langsung mulai membaca saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada para peserta. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, indah sekali lantunan yang dibacakan oleh Akhina Ikhlas Wicaksono. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pahala yang melimpah orang yang sedang membaca Al-Quran. Amin. Meningkat acara selanjutnya, yaitu pemberian materi. Tapi sebelumnya, mohon maaf, pemberian materi terkait komunikasi Islam dalam keluarga yang akan disampaikan oleh Ustadz Afik Hardianto. Kepada Ustadz, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyahsum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatan min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Saya manggilnya apa ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuhajah ya, bisa berkumpul pada kesempatan kali ini meskipun dalam kondisi online begitu. Semoga tidak mengurangi kekhusukan kita dalam mempelajari ilmu Allah dan dalam rangka berzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berkumpul karena ingin meningkatkan iman, berzikir, mengkaji ilmu-ilmu Allah, maka malaikat itu senantiasa mengepakkan sayapnya gitu ya, di dalam forum tersebut. Mana saya membayangkan kalau umpama forumnya ini saya ada di Banteran, kemudian mungkin ada yang sekarang di Semarang, kemudian di Kalimantan, mungkin ada salah satu yang di Kalimantan, kemudian salah yang lain mungkin di Irian. Saya membayangkan malaikat itu mengepakkan sayapnya itu ke seluruh Indonesia. Berdasarkan hadis itu mengepakkan sayapnya itu sampai ke seluruh Indonesia. Semoga ketika kemudian kita dari hal-hal yang kecil ini kita mulai begitu ya. Jadi ber-27, ber-30, ber-10 begitu ya. Senantiasa mempelajari ilmu-ilmu kemudian dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keberkahan bagi bangsa kita. Di bangsa kita itu butuh keberkahan kelihatannya, karena dari dulu-dulu kok kayak gini saja begitu ya. 50 tahun merdeka, 50 tahun lebih ya, 50 tahun lebih merdeka kok kelihatannya masih berkutat dalam kondisi seperti ini ya. Kalau mama kita lihat bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat yang mengubah dari zaman jahiliyah aja membutuhkan waktu kurang dari berapa ya? 23 tahun ya, kurang dari 25 tahun lah, untuk kemudian membuat Mekah dan Madinah, dua kota yang diberkahi ini, tersinari dan menjadi satu kota yang menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia begitu ya. Ini Masya Allah begitu ya. Jadi ini makanya baldatun warabun ghafur ya, kota yang kemudian diberkahi. Ya semoga berkumpulnya kita itu menjadi salah satu jalan Allah memberikan berkah kepada negeri ini, bangsa ini yang semoga tidak tahu kapan selesainya begitu ya. Saya tadi kok dikasih sejarah peristiwa heroik pada bulan Ramadan atau tentang komunikasi keluarga jadinya ya. Mohon maaf Ustadz, yang betul secara peristiwa heroik pada bulan Ramadan. Maaf saya. Tidak apa-apa. Saya hanya klarifikasi saja, Bu. Saya salah gitu. Ya, syukron ya. Saya klarifikasi. Syukron. Terkait dengan sejarah. Sebelumnya, marilah kita ucapkan salawat serta salam ya kepada uswah kita, suri tauladan kita ya, yang ya dengan keteladanan beliau, baginda bersama sahabat itu bisa memberikan contoh konkret pada kita ya. Satu pribadi yang sangat perfect menurut saya. Ya memang perfect harusnya itu sebagai seorang rasul begitu. Seorang yang maksum gitu. Jadi perfect dalam segala lini ya. Baik itu secara personal, Rasulullah SAW itu sudah seorang pribadi yang perfect. Bagi seorang ayah, bagi seorang suami, bagi seorang tetangga, bagi seorang apalagi Rasulullah SAW. Ketika beliau bekerja, baik itu ketika penggembala maupun ketika menjadi utusan saudagar dan yang lain sebagainya. Bahkan sampai kemudian Rasulullah SAW itu memimpin satu negara gitu ya, atau satu pemimpin umat ini gitu.
sudah menjadi satu pribadi yang sangat perfect sekali begitu ya. Dan ini pantas untuk dijadikan kita suri tauladan. Jadi nggak usah mengidolakan yang lain, sudah dekat saja Rasulullah SAW gitu ya. Insya Allah kalau kemudian kita mengidolakan apa yang kita sukai, nanti Allah kumpulkan kita bersama orang yang kita cintai. Jadi saya nggak tahu di sini apakah ada yang kaum milenial ya, yang saat ini mengidolakan banyak sekali. Kalau saya lihat itu kalau kaum milenial gitu ya, mengidolakan yang lain-lain gitu. Idolakan saja Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Insya Allah. Maka pantas sekali ketika kemudian Allah dan malaikat itu bersolawat kepadanya. Gitu. Di Allah dan malaikat itu bersolawat kepadanya. Tidak ada yang dilakukan Allah SWT ya. Ini Allah itu bersolawat gitu ya. Allah bersolawat langsung gitu ya. Bersolawat beserta malaikat gitu, kepada Rasulullah SAW. Ini yang dilakukan oleh Allah langsung gitu. Ini nggak ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah langsung gitu ya, kecuali bersolawat. Jadi masya Allah gitu ya. Bagaimana seorang manusia yang bernama Rasulullah Muhammad SAW ini tingginya begitu ya, tingginya di hadapan Allah, malaikat dan kita semua tentunya. Jadi sekali lagi pantaslah kemudian kita mengidolakan beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah, menginjak pada hari ke-26 ya, hari 26 masuk ke 27 gitu. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Saya hanya ingin mengingatkan di awal tadi gitu, sebelum kita berbicara sejarah, maka saya kira sejarah paling heroik di bulan Ramadan ya ini begitu ya, yang saya bacakan tadi begitu. Di mana disampaikan di sini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kalau di sini disebutkan itu ya bulan Ramadan gitu, Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an sudah jelas sendiri gitu. Di sana tidak dijelaskan tentang peristiwa Badar terjadi di bulan Ramadan. Di sana juga tidak dijelaskan tentang bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia terjadi di bulan Ramadan, tidak. Tapi di situ jelas disampaikan di sana pada bulan Ramadan itu Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan di sana itu terjadi yaitu peristiwa diturunkan Al-Qur'an gitu. Meskipun kemerdekaan Republik itu adalah satu peristiwa heroik, kemenangan di Perang Badar, yaitu perang yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan kafir Quraisy, itu adalah sesuatu yang heroik begitu ya. Kemudian apalagi peristiwa Andalusia, kemudian apalagi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam sejarah dan yang tercatat di dalam Al-Quran itu yang paling jelas itu adalah pada Quran surat Al-Baqarah 185, yaitu bulan Ramadan ini bulan di dalamnya turun Al-Quran. Ini peristiwa yang paling heroik menurut saya. Nah, nanti saya mungkin akan lebih banyak membahas tentang masalah kenapa kemudian Al-Quran ini menjadi satu hal yang sangat heroik gitu ya, sangat monumental gitu ya. Ya, kenapa kemudian ini menjadi hal yang sangat prinsip bagi seorang Muslim begitu. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat berbeda dengan mukjizat Nabi yang lain gitu. Jadi kalau Nabi yang lain itu mukjizatnya itu sesuatu yang menurut manusia itu wah gitu ya pada zamannya. Maka zamannya jadi mukjizat yang paling wah di zamannya, jadi zaman umat Islam terakhir ketika mau kiamat nanti, yaitu umat kita, umat Rasulullah SAW, itu adalah ya ilmu pengetahuan Al-Quran. Kalau tadi dibacakan sama petugas tadi, bahasanya tentang Iqra ya, membaca begitu ya. Jadi zaman ini adalah zaman pengetahuan. Kalau kemudian Nabi Musa ya, Nabi Musa dulu kan bukan zaman pengetahuan, makanya mukjizatnya itu sesuatu yang wah pada masa zaman itu, ketika Fir'aun dengan teknologi mengembangkan bangunan-bangunan yang tinggi, canggih begitu ya, dengan ahli nujumnya yang bisa mengeluarkan ular gitu ya. Maka Allah kasihkan mukjizat di zaman itu gitu.
Zaman itu apa? Ya, dikasih tongkat yang bisa berubah menjadi ular, memakan ular-ular kecil kalau kita lihat sejarahnya. Kemudian tongkat tersebut bisa membelah lautan gitu, sehingga apa menjadi sesuatu yang ya di luar akal manusia pada saat itu, dan itu menunjukkan kebesaran Allah SWT gitu ya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim gitu ya, tidak diberikan pengetahuan seperti halnya Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk buku, tapi kemudian diberikan mukjizat seperti apa namanya, dibakar tidak mempan. Kemudian Nabi Nuh dengan apa teknologi kapalnya gitu. Tapi unik ketika kemudian kita melihat bahwa mukjizat di antara mukjizat yang lain paling besar yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran Karim. Ini adalah mukjizat paling besar, dan ini dijanjikan oleh Allah bahwa ini akan terjaga sampai hari kiamat. Tidak ada kitab suci yang lain selain Al-Quran yang kemudian Allah mengatakan sendiri bahwasanya akan menjaganya nanti sampai yaumil haq gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwasanya ini adalah peristiwa yang paling heroik di antara peristiwa heroik lainnya yang nanti mungkin akan coba kita singgung begitu ya, yang terjadi di bulan Ramadan. Dan nanti mungkin pembahasannya, stressingnya akan ke sini begitu. Ya Allah, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam apa namanya, di dalam bulan Ramadan gitu ya, yang kita banyak kenal gitu ya, dan saya mendapatkan juga dari berbagai macam sumber ya. Ada yang menyebutkan 10 peristiwa besar, ada yang menyebutkan 5 peristiwa besar, ada yang 3 peristiwa besar. Intinya banyak sekali kejadian-kejadian yang nanti bisa menginspirasi kita, saya kira. Jadi namanya sejarah itu nanti salah satu fungsinya adalah menginspirasi umat setelahnya. Jadi bahkan Al-Quran itu kan disebutkan di sana, Al-Quran itu isinya kan dibagi 3 ya. Jadi dibagi 3. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu dibagi 3. Sepertiga itu adalah masalah hukum, kemudian sepertiga yang lain itu adalah masalah akidah, dan yang sepertiga yang lain adalah masalah tarikh atau sejarah gitu. Ini menandakan bahwasanya sejarah itu menjadi satu concern gitu. Untuk apa? Untuk peradaban, menata peradaban setelahnya. Jadi panduan umat-umat setelahnya gitu. Ini menandakan bahwasanya panitia cukup bagus untuk kemudian mengambil tema ini begitu ya. Karena sepertiga Al-Quran adalah berbicara masalah sejarah, kisah-kisah. Meskipun ada riwayat yang lain, ulama yang lain mengatakan sepertiganya ada hukum, kemudian ada masalah larangan dan masalah larangan ya, masalah apa namanya, janji dan sementara masalah janji dan hukuman begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah akidah gitu ya. Tetapi sekali lagi tidak bisa dilepaskan bahwa sepertiga Al-Quran itu isinya tentang kisah-kisah. Makanya kita belajar sejarah nanti salah satunya bagaimana ini menginspirasi kita begitu. Sejarah-sejarah ini menginspirasi kita bahwa pernah kok umat Islam itu mengalahkan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat begitu, dan pada waktu itu tidak ada pasukan Islam itu yang pada dasarnya bukan tentara begitu. Bisa dibayangkan perang Badar ya. Maka salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan adalah kisah perang Badar gitu ya. Di mana kisah perang Badar ini terjadi pada hari Jumat. Jadi pada tahun kedua Hijriyah itu terjadi perang pertama kali yang dialami oleh umat Islam. Dan pada saat itu umat Islam ini belum punya dasar-dasar peperangan ya. Belum punya dasar peperangan, jumlahnya sepertiga. Jadi ada yang mengatakan sejarah umat Islam yang terlibat di situ itu 313 orang, sedangkan kaum musyrikin kafir Quraisy itu sekitar 1.000 tentara. Berarti bisa dibayangkan ya, sepertiga begitu ya. Sepertiga ternyata bisa kok mengalahkan, dan persenjataan, dari sisi persenjataan karena mereka lebih banyak dan tentunya lebih siap, maka senjatanya itu lebih lengkap gitu ya dibandingkan tentara kaum muslimin waktu itu.
Jadi meskipun kemudian di sini akan berbicara masalah malaikat turun membantu kaum muslimin waktu itu sampai Rasulullah SAW berdoa gitu ya, sampai kemudian menyerahkan bahwasanya kalau umpama umat Islam kalah pada perang ini ya sudah tidak ada lagi ya Allah yang nanti akan meneruskan panji-panji Islam gitu. Sampai pasrah seperti itu seorang Rasul gitu ya. Jadi seperti pasrahnya dulu kakeknya ketika kemudian Mekah mau diserang oleh Abraha gitu ya. Jadi kakeknya saja pasrah gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun ada usaha juga ya, ada usaha, perang Badar itu ada usaha, ada strategi juga bagaimana menguasai sumur. Cuma Rasulullah SAW juga berdoa pada itu yang menandakan kepasrahan gitu. Ini sudah ya Allah gitu ya. Ini kalau perang ini kalah ya sudah tidak ada lagi yang memperjuangkan panji-panjimu gitu ya. Karena itu kan satu bahasa yang menandakan bahwasanya pasrah begitu. Karena secara hitungan matematika itu kalah begitu. Secara hitungan matematika kalah. Ini sama ketika kemudian pamannya dulu Abdul Muthalib yang kemudian diserang oleh tentara gajah waktu itu Abraha ya, yang mau menyerang Mekah gitu. Itu juga sudah pasrah gitu. Sudah pasrah karena secara hitung-hitungan kalau umpama penduduk Mekah itu mau melawan Abraha sudah kalah total gitu. Pasukannya itu bergajah, pasukan perang melawan penduduk kota yang belum pernah berlatih perang gitu. Bisa dibayangkan kan bagaimana pasrahnya Abdul Muthalib waktu itu ya. Bagaimana kemudian memasrahkan ya, ini rumahmu, urusanmu gitu. Urusanku adalah ya bahasa kasarnya. Urusanku adalah kambing-kambing ternak itu yang saya selamatkan. Jadi Ka'bah ini ya urusanmu ya Allah, itu kan rumahmu. Ibaratnya kayak gitu ya. Sampai kemudian Allah mendatangkan pasukannya yang sangat kecil ya. Di pasukannya itu kecil dan kemudian pakai kerikil, bukan pakai batu-batu besar ya. Itu kan menghinakan tentara terbesar pada zaman itu ya. Tentara gajah pada zaman itu. Jadi bagi Allah itu bisa gitu ya untuk kemudian menghinakan manusia itu dengan sesuatu yang sangat kecil gitu. Jadi jangan kemudian kita sombong saya kira dengan kecerdasan kita, dengan kekuatan kita yang kita miliki, dengan kekayaan kita, dengan kecantikan atau kecakapan wajah kita dan yang lain sebagainya yang menempel pada diri kita. Karena mudah bagi Allah kemudian kalau kemudian menghinakan kita. Pun juga mudah bagi Allah ketika mengangkat kita. Jadi kalau di dalam satu ayat disebutkan itu ya, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa' wa tanzil mulka man tasa' wa tu'izzu man tasa' wa tuzillu man tasa' biyadikal khair. Jadi mudah bagi Allah itu kalau hanya untuk menghinakan seseorang dan mudah bagi Allah itu kalau untuk memuliakan seseorang dengan cara yang sangat mudah sekali begitu ya. Bahkan seorang raja yang waktu zaman Nabi Ibrahim juga sama ya. Dihinakan itu bukan ditimpa gunung gitu ya untuk menghinakan raja itu, tapi cukup diutus seekor nyamuk gitu, sebangsa nyamuk gitu ya untuk menghinakan gitu biar mati gitu. Jadi nggak perlu diutus malaikat sampai 10, 1, 2 atau berapa malaikat, cukup diutus nyamuk satu, makhluk yang paling kecil gitu. Jadi sekali lagi hadirin dirahmati Allah, saya mengajak diri saya sendiri sih. Bagaimana kemudian kita tidak sombong dengan apa yang melekat dalam diri kita, karena sejatinya ini adalah milik Allah SWT. Ini kembali kepada sejarah, maaf saya melompat-lompat. Bahasanya bagaimana kemudian bisa kok kaum muslimin itu ketika kemudian pasrah kepada Allah melakukan yang terbaik, maka akan bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan batas nalar manusia. Ya, ini contohnya adalah perang Badar. Makanya saya sangat setuju ketika kemudian kisah ini nanti akan menginspirasi kita umat setelahnya. Jadi jangan kemudian kita berkecil hati ketika kemudian umpama jamaah fikes ini hanya 26 orang. Sanggup nggak sih 26 ini kemudian kalau saya lihat di tornya itu mengislamisasi atau membuat warna keislaman di fikes gitu. Kira-kira sanggup nggak gitu 26 orang yang hadir gitu, termasuk saya berarti ya. 26 ini sanggup atau tidak? Kalau saya mengatakan lebih dari cukup, 26 itu lebih dari cukup ketika syarat-syarat itu terpenuhi. Bung Soekarno saja, presiden kita saja, itu mengatakan beri saya 10 pemuda kok,
maka saya guncang Himalaya gitu. Katanya gitu. Itu cuma butuh 10 pemuda gitu ya. Pemudi kelihatannya nggak butuh. Gitu. Berikan saya 10 pemuda gitu ya. Ini 26 masa nggak bisa gitu ya. 26 cukup gitu. Rasulullah SAW aja dengan beberapa sahabat saja bagaimana kemudian hanya beberapa sahabat sampai kemudian bisa mengislamisasikan seluruh jazirah Arab pada waktu itu dengan cara yang penuh keberkahan gitu ya. Jadi penuh keberkahan itu menerima Islam itu dengan legowo gitu ya. Yang kemudian kita kenal dengan Fathul Mekah gitu ya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan juga, Masya Allah. Jadi pada bulan Ramadan juga terjadi peristiwa yang sangat besar. Jadi bagaimana takluknya kampung halaman Nabi, coba bayangin. Kampung halaman Nabi itu takluk pada bulan Ramadan juga. Ya meskipun ini saya kata ini biiznillah ya. Pada bulan Ramadan itu kemudian Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat itu penaklukan kota Mekah gitu ya. Tanpa dengan peperangan gitu ya. Bisa dibayangkan nggak? Saya membayangkan itu bagaimana rindunya Rasulullah SAW gitu. Jadi pernah itu Rasulullah SAW itu terlihat menangis gitu ya. Kenapa menangis? Menangis melihat ke arah Mekah gitu. Jadi Rasulullah itu juga memiliki jiwa nasionalisme tinggi loh. Jadi jangan salah gitu ya. Rasulullah itu juga memiliki humanity ya. Humanity itu kemanusiaan gitu ya, rasa gitu ya. Saya yakin loh kita yang hadir di sini ketika kemudian dilakukan Indonesia Raya dengan penuh syahdu gitu. Itu ada ada kerentek kalau orang Jawa bilang kerentek, ada rasa gitu ya, ada rasa gitu. Sampai kemudian terbersit gitu ya dalam diri kita, rasa terharu gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kemudian pernah dijumpai oleh para sahabat. Bagaimana rindunya Rasulullah SAW itu kepada kampung halamannya, tempat di mana dilahirkannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah gitu. Sampai kemudian Allah memberikan kemenangan itu tanpa peperangan begitu. Jadi kemenangan tanpa peperangan yaitu peristiwa Fathul Mekah gitu. Jadi tunduknya kota Mekah tanpa peperangan, atau yang kita kenal dengan Fathul Mekah, di mana terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, atau di sini disampaikan 630 Masehi. Jadi bersama 10.000 kaum muslimin itu menaklukkan kota Mekah tanpa senjata. Masya Allah ya. Dia menaklukkan suatu kota tanpa senjata apapun ya. Jadi hanya pakaian ikhram itu, pakaian untuk berhaji ya, untuk umroh gitu ya. Jadi hanya dengan pakaian itu tunduklah kota yang dulu menghinakan kaum muslimin ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mudah bagi Allah itu menghinakan dan memuliakan seseorang. Jadi mudah bagi Allah itu kemudian menghinakan maupun memuliakan seseorang. Itu kan kaum kafir Quraisy itu bagaimana dihinakan dengan pasukan tanpa senjata gitu. Sampai kemudian seluruh berhala pada saat itu dilucuti di dalam Ka'bah maupun sekitar Ka'bah. Dan pada saat itulah kemudian Mekah utuh gitu ya. Utuh kepangkuan Islam. Sekali lagi tanpa jalan peperangan, tidak meneteskan darah gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Ini menandakan bahwasanya Islam itu jauh sebenarnya substansinya itu dengan kekerasan. Jadi kalau umpama kemudian orang yang tidak suka dengan Islam itu kemudian mengatakan bahwasanya Islam ini identik maaf, internet saya sedang puasa, Pak ya. Jadi kadang iya, kadang tidak. Sampai di mana ya tadi saya? Maaf. Kadang ini Oh ya, MC saya. Aduh. Sampai ya? Enggak internet saya. Internet maaf ya.
padahal masih tanggal muda, tetapi internetnya sudah tidak muda lagi. Alhamdulillah, internet saya bertemu dengan teman-teman Fikes ini, 25 orang pemuda, semoga tambah muda lagi. Kembali kepada peristiwa berikutnya, yaitu penaklukan kota Mekah gitu ya. Jadi sekali lagi ini berurutan ya, bagaimana kemudian Allah muliakan Rasulullah SAW bersama sahabat dan Islam itu sendiri, Islam wal Muslimun, dengan puncaknya yaitu terjadinya pembebasan kota Mekah tanpa peperangan gitu ya, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Bisa dibayangin ya, dalam waktu 8 tahun Rasulullah itu memenangkan peperangan, semua peperangan, ditandai dengan apa, jatuhnya kota Mekah, tempat kelahiran tanah air Rasulullah SAW, kepangkuan Islam tanpa jalan peperangan. 8 tahun, coba bayangin. 8 tahun kita ngapain ya? Nanti setelah 8 tahun balik, apa usaha apa yang sesuatu yang heroik yang kita apa hasilkan gitu. Setelah kita balik. Apa kira-kira? 13 tahun ya, berarti 8 berapa? 13 tahun tambah 8 21. Nah, usianya kan sekarang rata-rata 21. Apa kira-kira? Tapi bagaimana Rasulullah ya, masalah ya, ini perfect ini. Kemudian bertanya ke saya ya, sampai usia saya 40 tahun itu ngapain aja ya? Belum ada peristiwa yang heroiknya. Makanya pantas ketika kemudian Allah kemudian mengutus bahwasanya seorang Rasulullah SAW, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah, ini menjadi seorang Rasul ya, mengemban salah ini. Alhamdulillah, itu kira-kira peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh Rasulullah. Di antara saya kira peristiwa yang lain yang kemudian membuat Rasulullah SAW sedih ya, yaitu ketika wafatnya Khadijah, istrinya. Permisi Ustaz. Ya. Ini mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit lagi Ustaz. Masya Allah, saya belum ngapa-ngapain loh. Ya, maaf ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih diingatkan. Perasaan buka puasanya apa di Fikes jam 5? Bukannya sekarang jam 4 lebih 41 ya? Saya asumsi saya menyampaikan itu sampai setengah 6, makanya saya tunda-tunda nanti menjelaskan tentang Al-Quran nanti. Ya udah, oke. Terima kasih. Oke, saya nggak akan berbicara masalah wafatnya Khadijah, tentang wafatnya Ruqayyah, kemudian penghancuran berhala yang dilakukan oleh Khalid bin Walid pada waktu bulan Ramadan juga ya, berhala paling besar di Jazirah Arab waktu itu. Kemudian wafatnya Ali bin Abi Thalib di tangan saya mengatakan Khawarij gitu ya. Dan ini yang paling berbahaya di antara musuh-musuh Islam itu ya, orang yang berislam tetapi sesungguhnya tanpa dia sadari itu dia adalah musuh Islam gitu ya. Makanya kemudian ini yang kemudian dikenal dengan waktu Rasulullah SAW itu menceritakan bagaimana nanti akan datang sekelompok yang kemudian dia menghafalkan Quran, membaca Quran, ibadahnya lebih bagus daripada ibadah kita, tetapi keimanannya itu melesat keluar seperti layaknya busur anak panah gitu ya. Yang kemudian kita kenal ya, Ibnu Muljam ya. Sampai kemudian ketika dieksekusi itu masih belum sadar juga bahwa dia membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib itu karena keimanan itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga tidak ada bagian dari kita orang-orang yang seperti ini gitu ya. Insyaallah ini kesedihan yang sangat mendalam ya. Ali bin Abi Thalib meninggal gitu ya. Insyaallah. Jadi saya kalau melihat peristiwa meninggalnya sahabat Ali, kemudian sahabat Utsman gitu ya, itu sangat sedih sekali gitu. Meninggalnya bukan seperti sahabat-sahabat yang lain gitu di medan perang, tapi meninggalnya oleh orang Islam sendiri gitu. Kemudian wafatnya Aisyah juga terjadi di tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah. Oke, saya nggak akan masuk ke sana, tetapi saya akan masuk kepada Al-Quran diturunkan. Jadi ini satu peristiwa menurut saya yang sangat mulia. Saya ingin mengatakan bahwasanya siapapun, apapun, kapanpun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Saya hanya ingin mengatakan itu saja. Jadi saya mengatakan,
siapapun, apapun, kapanpun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Ini sejarah yang berbicara. Jadi ketika kemudian Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia, kemudian turun berangsur-angsur, kemudian turun pertama kali Iqra yang dibacakan tadi pada bulan Ramadan begitu ya. Maka malam ketika diturunkan Al-Quran itu adalah malam yang paling mulia sepanjang tahun. Jadi yang itu tidak dimiliki oleh umat selain umat Rasulullah SAW. Di mana kemudian malam mulia itu sampai kemudian dibandingkan oleh Allah 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri min alfi syahr. Jadi alfi 1000 syahr, 1000 bulan lebih baik dari khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan. Jadi malam di mana Al-Quran itu turun, Allah muliakan dengan ibadahnya ketika umpama kita mendapatkan dalam kondisi beribadah, ketika umpama kita sedang rukuk, maka rukuknya itu lebih baik dari 1000 bulan kita melakukan rukuk. Ketika kita baca tilawatil Quran, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan kita melakukan tilawatil Quran. Insya Allah. Jadi sekali lagi, pada malam itu lebih baik dan itu tidak diberikan oleh umat selain umat Rasulullah SAW. Jadi, selain umat Rasulullah SAW tidak ada. Umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tidak ada yang kemudian diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau umpama kita sudah melalui Ramadan itu sudah berapa tahun berarti antum setelah balik? 8 tahun. Kalau saya berapa tahun berarti? Mungkin sekitar 28 tahun atau 25 tahun setelah saya balik. Selama 25 kali kok nggak pernah dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Sudah dikasih kesempatan 25 kali, mau dikasih berapa kali? Nauzubillah min dzalik ya. Izin masuk Ustaz. Sudah selesai ya? Ya, ini waktunya udah selesai Ustaz. Ya ampun. Ya sudah, kita akan ketemu lain kali ya. Saya kok baca anunya, undangannya sampai maghrib. Ya sampun nggih, saya kira itu kita sambung lain kali. Apabila kemudian ada yang mau didiskusikan silahkan. Sukron kasir atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan kebaikan ini. Kalau ada yang salah, bukan Islamnya yang salah ya, tetapi mungkin saya yang memahami Islam yang salah, atau mungkin penggunaan kata-kata saya yang tidak pas sehingga tidak sesuai dengan apa ya yang diinginkan oleh Islam sendiri, yaitu kebaikan dan kebaikan dan perluasan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Afiq Hardianto. Sebelumnya saya izin mengingatkan untuk teman-teman, nanti jangan lupa untuk absen, dan jangan lupa pula untuk meringkas materi hari ini, dan jangan lupa untuk tag IG Fikes sebagai syarat untuk mendapatkan giveaway. Baik, selanjutnya masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan bisa dengan cara menulis di kolom chat dengan format nama, izin bertanya, atau bisa langsung dengan on mic. Dalam sesi tanya ini kami bagi menjadi 2 termin. Termin pertama terdiri dari 3 pertanyaan. Nanti kalau waktu menyukupkan, kami adakan termin kedua. Sesi pertanyaan ini kami buka dari pukul 16.48 sampai pukul 17.00. Kepada teman-teman, kami persilahkan.
Ya, kepada Mas Budi Tarsetyo, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya kaitannya dengan sejarah peristiwa heroik pada bulan Ramadan, yaitu kan setahu saya ada terjadi perang Badar di mana pasukan Muslim yang berjumlah 300 orang melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 30.000 pasukan. Nah, di situ bagaimana Ustadz cara kaum milenial supaya memiliki semangat seperti pasukan-pasukan zaman dahulu, di mana walaupun di bulan puasa, tapi tetap memiliki semangat jihad di jalan Allah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin kepada Ustadz Taufik, silakan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, senambi menanti pertanyaan dari teman-teman yang lain. Maaf, saya belum mute. Jadi kebiasaan langsung ngomong itu jadi bagus ya. Kalau apa namanya? Ya maaf. Apa tadi pertanyaannya ya? Jadi oke. Tentang Perang Badar menginspirasi kaum milenial ya. Saya mungkin tidak akan langsung menjawab tentang, saya muter-muter dulu ya kalau jawabnya. Intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu nanti akan pernah mengatakan ya dalam nubuahnya. Jadi nubuah itu mesti akan terjadi. Jadi nubuah atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi. Bahwasanya nanti umat Rasulullah SAW itu akan mengalami 5 fase. Fase yang pertama adalah fase nubuah. Fase nubuah itu terjadi selama 23 tahun. Ini 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase khalifaan nubuah. Itu selama sekitar 30 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun. Jadi sedikit karena ada perbedaan ketika Ali dan Utsman atau Hasan diikutkan atau tidak. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ikut di dalam khalifah atau tidak. Kalau tidak diikutkan maka sekitar 29 28 gitu. Jadi fase khalifah an-nubuwah, jadi fase kedua. Fase ketiga adalah fase khalifah dengan konsep kerajaan. Kemudian fase mulkan jabarian. Jadi dulu kan kalau kerajaan, konsepnya kerajaan turun temurun pernah dijalani ya umat Islam ya. Sekitar 1200-an tahun lamanya atau sekitar 12 abad. Dari mulai Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan yang lain sebagainya. Itu. Kemudian fase keempat yaitu fase mulkan jabarian, atau fase ketika umat Islam itu mengalami masa-masa kediktatoran. Jadi mungkin ini, apakah ini kemudian akan kita alami sekarang gitu ya, di mana umat Islam itu banyak tetapi seperti buih di lautan. Jadi kita itu banyak jumlahnya tetapi ya hanya untuk pelengkap saja, hanya untuk nauzubillah ya. Jadi saya nggak tahu apakah kita itu termasuk buih. Antum semua itu termasuk buih, termasuk saya begitu. Usia 40 tahun tapi tidak bisa memberikan satu sumbangsih yang sangat utama gitu ya kepada Islam itu sendiri. Atau masih banyaknya perpecahan di tubuh umat Islam sendiri begitu ya. Tapi saya melihat tanda-tanda itu akan ada begitu ya. Di mana umat Islam itu sudah mulai menyadari gitu ya fase-fase itu. Umat Islam menyadari keperbedaan itu begitu ya. Nah, semoga nanti suatu saat, saya tidak tahu apakah kita mengalami, kemudian anak kita mengalami, atau cucu kita mengalami, yaitu fase yang terakhir, yaitu ketika kemudian nanti sebelum kiamat itu akan kembali kepada fase khilafah an-nubuwah. Jadi bagaimana kemudian kualitas-kualitas orang itu
Kualitas umat Islam pada saat itu, pada fase itu adalah sekualitas seperti apa yang dididik oleh Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kualitas umat Islam pada waktu itu adalah kualitas seperti orang-orang atau sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian membuat para sahabat waktu itu iri dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa nanti akan ada sahabat saya gitu, ada keluarga saya gitu. Siapa ya Rasulullah? Bukannya saya itu, kami ini adalah yang paling dekat denganmu saat ini gitu ya. Bahwa nanti akan ada umat Islam di penghujung sebelum kiamat itu yang kualitasnya sama dengan sahabat gitu. Dan itu adalah keluarga saya. Jadi yang membuat iri ya, membuat iri sahabat. Saya tidak tahu apakah kita, antum, saya, anak kita gitu, cucu kita gitu, yang nanti Allah berikan kemuliaan, Allah berikan nikmat, Allah berikan taufik, petunjuk, dan semuanya Allah berikan kemuliaan pada generasi itu. Di mana generasi itu sama dengan generasi yang dididik oleh Rasulullah, yang mendapatkan tarbiyah Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan ya, generasi seperti apa yang kemudian seperti yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ya generasi seperti yang ikut di dalam perang Badar. Generasi siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Kalau Utsman pada saat itu tidak ikut perang Badar, tapi itu generasi nubuah. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Maka akan hadir orang-orang yang memiliki kualitas seperti itu. Maka generasi milenial, apapun tool yang kalian lakukan gitu ya, yang umpama kalian pakai, kalian ada IT 4.0 dan yang lain, maka kuasailah prinsip-prinsip dasar sebagai seorang penciri sahabat gitu. Itulah yang kemudian nanti akan menjadi fase terakhir nubuah, yaitu khalifah an-nubuah. Jadi orang-orang generasi yang kualitasnya sama dengan sahabat dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ya pelajarilah sirah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Oke, sekarang kalau mama kita contohkan ya, bagaimana kualitasnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tarbiyahnya itu langsung dengan Rasulullah SAW. Mertua Nabi gitu ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab saja kalah untuk contohnya dalam hal mali ya, dalam hal harta gitu ya. Ketika Umar bin Khattab ingin menginfak semuanya tinggal Allah dan Rasulnya. Apa yang Rasulullah itu? Tinggalkan sebagian untuk keluargamu, ahli warismu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar itu menginfakkan semuanya. Ada nggak yang sekarang itu kita gitu ya, disuruh seperti itu, punya pribadi seperti itu nggak? Atau menginfakkan nggak semua harta hanya menyisakan Allah dan Rasulnya? Maka nanti akan hadir generasi yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah antum sebagai nanti, kalau yang putri itu rahimnya itu akan lahir rahim-rahim, akan menjadi rahim-rahim calon orang-orang yang memiliki kualitas seperti itu, tidak. Atau antum menjadi seorang ayah-ayah yang memiliki anak-anak yang memiliki kualitas seperti sahabat atau tidak. Atau mungkin bukan anak antum tapi cucu antum gitu. Ya Allah alam bisawab. Tapi intinya adalah kalau ingin meniru ya, tirulah kepribadian sahabat, karena nanti akan dikembalikan seperti itu begitu ya. Maka yakinlah ketika kemudian kepribadian kita memiliki level seperti sahabat, maka Allah itu dengan sendirinya itu memuliakan kita kok. Serius loh, nggak usah kemana-mana, cukup perbaiki diri kita, coba perbaiki diri kita kaji sirah gitu ya, sirah sahabat gitu ya, sirah asbabiyah gitu ya. Kalau yang putri, maka kita coba mencontoh pribadi itu, maka Allah akan mempertemukan ya. Jadi Allah itu mudah mempertemukan satu orang dengan orang yang lain. Kemudian mungkin membentuk satu komunitas itu kemudian menjadi kuat. Allah itu mudah kalau kemudian untuk memuliakan kaum itu ketika prasyaratnya berlaku. Jadi kalau umpama dalam iklan itu ada tanda bintang asterik gitu ya. Ada asterik gitu ya, maka di bawahnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Allah akan muliakan kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita memiliki kepribadian seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat, yaitu yang merasakan pendidikan langsung dengan Rasulullah SAW. Saya kira itu sih. Ya,
toolnya itu kan bebas ya. Kalau dulu dengan tool-tool apa yang konvensional, silahkan kalian gunakan. Kalau umpama punya WhatsApp, ya gunakan WhatsApp yang baik. Kalau punya sosmed, sosmed yang baik. Keahlian yang baik begitu ya. Ya itu yang dilakukan oleh sahabat. Jadi expert di bidangnya juga begitu. Kalau antum anak fikes ya nggak usah belajar macam-macam fikes, tetapi antum punya kemanfaatan bagi kaum muslim dan Islam dan muslimun gitu. Saya kira itu ya, itu jawaban kaidahnya seperti itu. Jadi saya menjawabnya kaidah gitu. Masih kurang puas ya. Atau ginilah mudahnya gini. Jadi kalau dulu kan sunahnya sholat Jumat itu memperpendek khutbahnya, memperpanjang salatnya. Artinya apa? Ibaratnya gini, Rasulullah SAW itu berbicara sedikit, tetapi sahabat itu sudah paham semuanya. Nah sekarang itu khutbah Jumat itu panjang, tapi jamaahnya pada tidur semua gitu. Jadi kualitasnya masih jauh dengan kualitas sahabat waktu itu gitu. Di sahabat dulu itu hanya menceritakan tentang kaidah-kaidah. Sedangkan kalau kita itu sudah dikasih secara detail saja, tidak mau melakukan gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW menceritakan memerintahkan kepada sahabat itu biasanya berbicara kaidah. Kaidahnya seperti ini, kaidahnya seperti ini, kaidahnya. Kemudian menerjemahkan ya sahabat menerjemahkan gitu dengan sampai tataran teknisnya gitu. Dan itu banyak dicontohkan dalam sirahnya. Gitu ya. Nah kalau sekarang itu sudah dikasih detailnya aja masih tanya gitu. Masih tanya dan masih bingung dan masih tidak dilaksanakan gitu. Wallahualam bishawab. Semoga kita tidak menjadi bagian itu, tapi kita menjadi bagian yang nanti akan melahirkan generasi-generasi seperti yang Rasulullah ajarkan, yaitu Rasulullah SAW, tarbiyah Rasulullah SAW gitu ya. Semoga nanti suatu saat, saya tidak tahu dari rahim-rahim antum gitu ya, yang putri ya, akan lahir generasi yang seperti itu. Wallahualam bishawab. Amin. Semoga dari teman-teman yang perempuan ya bisa melahirkan generasi-generasi muda, generasi Islam yang dapat mengembangkan agama ini. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai teman-teman. Mohon maaf yang ada mungkin yang ingin bertanya lagi, tapi berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17.02, maka untuk itu sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih atas keaktifannya teman-teman yang sudah berkontribusi dalam festival Ramadan ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Afik Hardianto atas materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Di sini saya juga sedikit ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dengan tema sejarah peristiwa heroik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita memanen pahala sebaik-baiknya, bulan dengan penuh sejarah umat Islam di dalamnya, bulan di mana diturunkannya ayat suci Al-Quran, bulan di mana dimenangkannya pasukan umat Islam dalam perang pertamanya, yaitu bernama Perang Badar, bulan di mana ditaklukkannya kota Mekah atas umat Islam. Mungkin demikian, semoga dengan penyampaian materi ini oleh Ustadz Afik Hardianto pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Meningkat acara selanjutnya, acara yang kita nanti bersama mungkin yaitu penutup. Namun sebelumnya akan dipandu doa bersama oleh Akhina Khairul Syarifuddin. Kepada Akhina Khairul Syarifuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim
wa asimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Festival Ramadan kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai dengan kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu pada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat pada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Asil ya Azim, ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau limpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke... Terima kasih kepada akhirnya Khairul Syarifuddin atas pembacaan doanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga apa yang didoakan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, teman-teman telah tiba di penghujung acara. Mungkin, tapi sebelumnya, teman-teman jangan keluar dulu ya. Nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman nanti dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu sampai pukul 17.11. Teman-teman silakan untuk on cam terlebih dahulu. Kita berfoto dulu biar kenang-kenangan, biar mengingat ya sejarah. Jadi kita kenang-kenangan terlebih dahulu. Ditunggu sampai pukul 17.11. Silakan bagi teman-teman yang mungkin belum on cam ya, silakan on cam terlebih dahulu biar ada kenang-kenangan itu.
Saya nggak perlu ikut foto bersama nggih. Saya izin pamit dulu boleh ya. Ada yang lain soalnya. Nggih. Terima Oh, kasih. terima kasih kembali Ustadz atas info yang telah diberikan. Ya, afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman silakan yang belum on cam ditunggu sampai pukul 17.11. Silakan on cam ya, biar kelihatan aura-aura kegantengannya gitu, aura kegantengan, aura kecantikannya itu, masya Allah ya. Silakan yang belum pakai bedak ya, nggak usah pakai bedak nggak apa-apa. Kita refresh ya, nggak usah yang itu tuh ya. Ya, masya Allah ya Mas Hairul ya, ganteng banget Mas Hairul. Ya silakan yang akhwat, silakan yang akhwat ya, on cam. Yang akhwat silakan. Ayo on cam teman-teman. Gak usah malu-malu ya. Ayo yang belum cuci muka silakan cuci muka terlebih dahulu ya. On cam, ayo teman on cam. Ya, udah pukul 17.11. Saya minta bantuan kepada panitia untuk nanti ambil screenshot. Ini siapa yang akan screenshot nanti ya? Dari panitia, nanti siapa? Minta bantunya kepada panitia. Ya, sebelumnya mengingatkan kembali kepada teman-teman ya yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu biar kelihatan gitu aura-auranya ya. Silakan. Yang misterius ya, jadi kita tahu bersama itu siapa itu. Ya silakan on cam ya. Senyum aja nggak apa-apa, silakan senyum ya. Senyum itu ibadah itu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Itu nanti pelan bisa dikira orang gitu. Ya silakan bagi teman-teman sambil menunggu kesiapan silakan on cam ya. Baik, saya hitung ya dari nanti kalau saya hitung 3 nanti siap ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu dalam mengabadikan momen-momen ini ya. Tiba di acara terakhir yaitu penutupan. Saya selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Untuk itu, saya cukupkan, dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, besok jangan lupa datang dengan semangat yang baru, dengan niat yang tetap sama ya, niat dalam hal mencari ridho Allah, tapi dengan wajah yang tetap sama ya, mungkin bertambah alhamdulillah, tapi jangan berkurang. Biar kita sama-sama menjadi generasi muda, generasi penerus bangsa, menjadi generasi yang tahu tentang agama dan mengamalkannya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.